Para pegawai mansion berlari membawa ember air dan alat pemadam ringan. Mereka berusaha memadamkan api yang mulai merambat keluar dari dapur. Ledakan itu sangat kuat, beruntung tidak ada korban jiwa, karena semua pegawai keluarga Aguero adalah orang-orang terlatih yang memiliki kondisi tubuh melebihi manusia biasa. Jangan panik, kita bisa memadamkannya. Tetap tenang semuanya, ujar kepala pelayan. Sementara para pegawai sibuk memadamkan api, si pelaku berdiri di luar dapur dengan kepala koki yang menangis di hadapannya. Tuan Aguero benar-benar kejam, kepala koki terisak. Aku tidak tahu kalau itu akan meledak, lirih Marcelo. Sedari tadi dia mencoba tidak menatap kepala koki. Dia merasa sangat canggung dan bersalah pada pria tua itu. Padahal saya sekarang sudah memberitahu Anda untuk berhati-hati, ujar kepala koki. Ya, mau bagaimana lagi? Marcelo terus memalingkan pandangannya. Kak, kenapa kakak sejahat ini sih? Dominic memeluk kepala koki dengan erat. Dia memberikan ekspresi kesal kepada Marcelo. Oh, kepala koki kita yang malang. Dominic menepuk punggung kepala koki beberapa kali. Apa yang harus dilakukan sekarang? Semuanya sudah hancur. Tangis kepala koki. Tenanglah, aku akan memperbaiki semuanya dalam waktu singkat, jawab Marcelo. Apa Anda pikir memperbaiki saja itu sudah cukup? Kesal kepala koki. Dominic berusaha keras menahan tawanya melihat kakaknya, kepala keluarga Aguero sekaligus pemimpin kelompok Aguero yang ditakuti oleh banyak mafia, dimarahi oleh pria tua karena dapurnya dihancurkan. Seluruh mansion Aguero memang milik Marcelo, namun area dapur telah jadi wilayah kekuasaan kepala koki sejak lama. Sebenarnya aku sengaja menghancurkan dapur, ujar Marcelo. Apa Anda bilang? Kepala koki tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Itu karena kau selalu melarangku melakukan renovasi. Jadi, aku hancurkan saja biar bisa direnovasi, ungkap Marcelo. Apa? Kepala koki terdiam. Aku ingin membuat dapur jadi lebih baik, sehingga kau beserta pegawai dapur lain bisa melakukan pekerjaan dengan nyaman dan bersemangat. Tapi, kau malah menolak dengan mengatakan tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Makanya aku merencanakan semua ini, ungkap Marcelo. Anda berbuat seperti ini karena memikirkan saya dan yang lain. Ekspresi kepala koki berubah dalam waktu yang singkat, dari tangis penuh kemarahan menjadi tangis haru. Iya, Marcelo mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, ini adalah salah saya karena telah menolak hal yang baik. Kepala koki merasa kecewa pada dirinya sendiri. Jangan salahkan dirimu sendiri. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu dan beristirahat, ujar Marcelo dengan lembut. Baik, Tuan Aguero. Kepala koki diantar seorang pengawal untuk kembali ke kamarnya. Selesai. Marcelo menghela nafas lega. Kepala koki yang malang, dapurnya diledakkan, sekarang dia ditipu mentah-mentah. Dominic tersenyum miring. Ya, aku terpaksa melakukannya, balas Marcelo. Insiden ledakan ini bukanlah sebuah rencana. Marcelo hanya ingin memanggang kue, sekalian melatih skill memasak yang sudah cukup lama tidak dipergunakan. Marcelo terpaksa berbohong agar kepala koki tidak lebih histeris. Aku kasihan pada kepala koki, celetuk Dominic. Tidak perlu merasa kasihan, aku benar-benar akan membangun dapur lebih baik dari sebelumnya. Mungkin $300.000 cukup. Marcelo menatap dapur. Api telah dipadamkan sepenuhnya. Kita berhasil. Para pegawai bersorak gembira. Tuan, Marcelo menatap kepala pelayan yang mendekatinya. Ada apa? Tanya Marcelo. Untuk sementara waktu, demi kepentingan dan keselamatan bersama, Anda tidak diperbolehkan memasuki dapur. Kepala pelayan membenarkan posisi kacamatanya. Mungkin hanya di tempat ini, pemimpin bisa diperlakukan seenaknya. Marcelo tersenyum kecil. Marcelo tersentak begitu ia mendengar namanya dipanggil oleh seseorang.
Suara itu sangat kuat dan dipenuhi kemarahan. Suara tersebut mampu membuat Marcelo merinding. Si pemilik suara melangkah mendekat dengan ekspresi wajah yang ditekuk. Kudengar kau meledakkan dapur dan membuat kepala Koki menangis. Violeta menatap Marcelo dengan tajam. Violeta, dengarkan aku dulu. Marcelo ingin menenangkan Violeta, namun ia takut mendekat. Iya, saat ini Marcelo sedang takut mendekati Violeta. Kedua tangan Violeta terkepal erat, artinya wanita itu akan menghantamnya. Kakak ipar, tadi kakak sedang memanggang kue. Sebelum itu, kepala Koki sudah memintanya tidak melakukan itu. Tapi kakak tidak memperdulikan perkataan kepala Koki. Lalu dapurnya meledak. Oh iya, kakak menipu kepala Koki dengan mengatakan kalau dia sengaja melakukannya untuk renovasi dapur. Ungkap Dominic dengan nada polos. Terima kasih atas bantuanmu, Dominic. Kesal Marcelo. Sama-sama. Marcelo menahan nafas saat Violeta mencengkram leher pakaiannya. Bocah, bukannya aku sudah bilang, jangan mengganggu pria itu lagi, tanya Violeta. Maaf. Marcelo menatap Violeta dengan wajah memelas. Kau tahu caranya membuat wajah seperti itu? Violeta melepaskan leher pakaian Marcelo. Ah, sial, tempat ini sangat kacau. Violeta melangkah masuk ke dalam dapur. Marcelo berniat menyusul Violeta, namun ia ditahan oleh Dominic. Ingat apa yang dikatakan kepala pelayan tadi. Dominic tersenyum jahil sebelum menyusul Violeta. Marcelo melirik kepala pelayan. Pria itu memberinya tatapan penuh pengawasan. Bukankah ini tidak adil? Tempat ini dan semua penghuninya adalah milikku. Aku berhak melakukan apa saja, ujar Marcelo. Saya sedang membantu Aguero mengurangi kerugian, balas kepala pelayan. Kau pandai menjawab. Marcelo menatap Zeva dan Kenzo yang mendekat. Zeva, kenapa kemari? Di sini berbahaya, ujar Marcelo. Wah, Papa benar-benar menghancurkan dapur. Zeva mengabaikan Marcelo. Kenapa kau tersenyum seperti itu? Kau kagum setelah ayahmu meledakkan dapur, tanya Marcelo. Aku merasa bersalah pada kepala Koki, tapi di sisi lain aku merasa Papa itu sangat hebat. Papa bisa meledakkan dapur sebesar dan sekuat ini hanya dengan memanggang kue. Orang lain tidak akan bisa melakukannya sebaik Papa. Zeva tersenyum. Itu pujian kan? Marcelo tersenyum kikuk. Mama di dalam? Zeva masuk ke dapur. Apa paman baik-baik saja? Tanya Marcelo. Kau mengkhawatirkan kondisiku atau kondisi dapur? Tanya Marcelo. Kalau aku menjawab kondisi dapur, apa paman akan membunuhku? Kenzo menatap Marcelo takut-takut. Anak ini, kau terlalu polos atau bodoh? Marcelo menepuk bahu Kenzo dengan kuat membuat yang punya langsung meringis. Aku senang kau mulai berani menatap mataku saat bicara. Marcelo tersenyum. Apa? Kenzo terkejut. Dia melakukan itu tanpa sadar. Zeva akan sibuk di sana. Kenapa kita tidak memeriksa sesuatu? Marcelo berjalan lebih dulu. Kenzo mengikutinya di belakang. Kita akan kemana? Tanya Kenzo. Kau sudah berani bertanya lebih dulu. Bagus sekali. Puji Marcelo. Kurasa itu bukan pujian. Kenzo merinding lagi. Marcelo membawa Kenzo melangkah jauh dari dapur. Mereka memasuki sebuah pintu besar yang membawa mereka memasuki sebuah halaman yang luas. Di sana, Kenzo melihat puluhan pria bertelanjang dada sedang berkelahi satu sama lain. Kau tahu apa itu pasukan khusus? Tanya Marcelo. Orang-orang kuat yang dipilih dengan seleksi ketat dan memiliki kesetiaan kuat pada majikannya. Tuan, mereka adalah pemimpin kelompok atau kepala keluarga, jawab Kenzo. Kalau tidak salah, penjelasannya berada di halaman 143 buku sejarah keluarga Aguero kan? Tanya Marcelo. Bukan, itu halaman 139, jawab Kenzo. Marcelo menatap Kenzo. Remaja itu menunjukkan ketakutan lagi. Kenzo hanya memperlihatkan wajah polos, seperti Maxim dan Dominic. Bedanya, Kenzo sedang tidak berakting dan agak bodoh. Kenapa kau mengingat halamannya? Tanya Marcelo. Hanya mengingatnya, aku tidak sadar. Kenzo mengusap lehernya. Kau punya bakat yang baik, ya? Lupakan itu. Perhatikan di depan.
Perkataan Marcelo membuat Kenzo kembali menatap semua pria di depan sana. Mereka adalah calon pasukan khusus, ujar Marcelo. Calon pasukan khusus untuk kepala keluarga berikutnya. Kenzo mengangguk. Jadi mereka akan melayani Zeva atau Zafi di masa depan nanti. Kenzo memperhatikan mereka dengan baik. Mereka memukul satu sama lain tanpa ragu. Namun tidak ada sedikit pun wajah kesakitan. Malah semua orang tampak menikmati hal itu. Bukankah mereka terlihat kuat? Tanya Marcelo. Bukan terlihat, mereka pasti kuat, balas Kenzo. Benar. Lalu apa kau bisa menjadi lebih kuat daripada mereka? Marcelo melirik Kenzo. Aku tidak tahu, lirik Kenzo. Aguero tidak menerima keraguan seperti itu. Jika kau tidak bisa, maka pergilah. Tegas Marcelo. Maafkan aku, ucap Kenzo. Dan jangan selalu meminta maaf. Kau harus menunjukkan harga dirimu sebagai calon menantu Aguero, ujar Marcelo. Baik. Marcelo melirik pengawas yang bertugas mengawasi latihan para calon pasukan khusus. Mengerti dengan isyarat yang diberikan oleh Marcelo, pengawas menembakkan pistol ke udara membuat semua orang langsung berhenti berkelahi. Mereka bergegas membuat barisan dan berdiri di depan Marcelo. Selamat pagi Tuan Aguero, ucap mereka dengan serentak. Kalian bekerja keras seperti biasanya, kerja bagus, ujar Marcelo. Aku yakin kalian sudah mendengar tentang putriku yang memiliki pacar. Aku akan memperkenalkannya kepada kalian. Ini Kenzo Marino, kekasih putriku. Marcelo memperkenalkan Kenzo. Senang bertemu kalian. Kenzo tersenyum kecil. Para pasukan khusus menatap Kenzo dengan lekat. Mereka sedang memberikan penilaian pada remaja itu. Tuan Aguero, dia terlihat lemah. Iya, dia memiliki wajah tampan, tapi terlihat seperti pengecut. Kenzo tidak bereaksi apa-apa soal itu. Perkataan mereka benar, dan di sisi lain dia sedang belajar menahan diri. Dalam buku dikatakan, semenjak kepemimpinan Alessandro, para pasukan khusus diperbolehkan bicara santai pada pemimpin dan anggota keluarga lain, kecuali di saat tertentu. Mereka pasti sengaja memancing Kenzo. Kalian salah, anak ini cukup kuat, kalian tidak lihat. Marcelo menarik lengan Kenzo memperlihatkan otot-otot yang terbentuk di sana. Dia hobi berolahraga, itu membuatnya lebih kuat daripada orang lain. Tapi tentu saja, dia lebih lemah daripada kita semua, ujar Marcelo. Tuan Aguero benar. Siapa yang mengatakan dia lemah? Kalian tidak lihat ototnya? Kalau dilihat lagi, dia bisa semakin kuat. Kenzo menatap Marcelo. Dia sangat terkejut mendengar Marcelo membelanya. Kenzo sedikit memerah. Dia merasa senang. Artinya, Marcelo mulai mengakui keberadaannya kan? Dia akan berlatih bersama kalian, ujar Marcelo. Itu membuat Kenzo terkejut. Latihan bersama mereka? Kenzo menatap mereka. Kenzo seperti seekor udang kecil di antara para paus raksasa. Tapi tidak sekarang, dia masih harus istirahat. Sambung Marcelo. Para calon pasukan khusus terlihat kecewa. Melihat itu, Kenzo menelan ludah. Nampaknya orang-orang ini tidak sabar mengeroyoknya. Papa? Semua orang menoleh ke arah Zeva. Gadis itu terlihat kesal dan khawatir di saat yang bersamaan. Papa melakukan sesuatu pada Kenzo ya? Zeva menarik Kenzo ke sisinya. Aku hanya mengajaknya jalan-jalan, jawab Marcelo. Jalan-jalan kemari? Zeva menatap calon pasukan khusus mendapatkan tatapan dari Zeva. Mereka semua memerah. Lihat itu, Nona menatapku. Tidak, Nona menatapku. Tatapan Nona sangat luar biasa. Aku seperti mendapatkan penerangan. Kenzo terkejut dengan reaksi semua orang. Padahal tadi Zeva memberi mereka tatapan tajam yang sedikit menyeramkan. Kenapa reaksi mereka malah seperti ini? Sudahlah, ayo kita pergi Kenzo. Zeva menarik tangan Kenzo pergi dari tempat itu. Nona, Anda mau kemana? Nona, tolong jangan tinggalkan kami. Para calon pasukan khusus berebut. Kau populer ya, ujar Kenzo. Jangan salah paham.
Mereka memang orangnya seperti itu. Kami akrab dan aku menyuruh mereka bersikap santai aja. Makanya mereka jadi seperti itu. Balas Zeva. Kenapa kau berkata seperti itu? Apa kau khawatir akan terjadi sesuatu? Tanya Kenzo. Aku khawatir kau cemburu. Jawab Zeva. Aku tidak cemburu. Pacarku adalah seorang nona. Dia memiliki banyak penggemar yang akan bergabung dengan pasukan khusus. Jadi, aku tidak cemburu. Kenzo mengusap lengannya. Memang benar dia tidak cemburu, tapi dia minder. Suatu hari nanti kau bisa jadi lebih kuat daripada mereka, iya kan? Zeva menggenggam tangan Kenzo lebih erat. Aku akan berusaha, jawab Kenzo. Sekarang Kenzo memikirkan hal lain. Sepertinya ada hal penting yang telah ia lupakan. Apa itu? Sesuatu yang dapat membuat Kenzo terus memikirkannya. Sial. Kenzo berhenti melangkah, membuat Zeva juga ikut berhenti. Kenzo, apa kau baik-baik saja? Tanya Zeva. Bagaimana ini? Wajah Kenzo pucat. Ada apa? Zeva menyentuh bahu Kenzo. Zeva, aku belum menghubungi pamanku lagi. Dia pasti sudah mengirim pesan. Bagaimana jika dia khawatir karena aku tidak memberi kabar apapun? Kenzo sedikit panik. Hari saat dia diculik, ponselnya dilempar keluar jendela mobil hingga hancur berkeping-keping. Tenang dulu, apa kau ingat nomor pamanmu? Tanya Zeva. Iya, aku ingat. Kenzo mengangguk. Zeva mendekati seorang pengawal yang berjaga di sekitar sana. Suruh pelayan membawakan ponsel baru ke kamarku. Minta Zeva. Baik, Nona. Pengawal itu langsung menghubungi pelayan lewat earpiece yang dia pakai. Ayo. Zeva menarik Kenzo untuk kembali ke kamarnya. Di dalam sana, seorang pelayan telah menunggu dengan sebuah ponsel di tangannya. Ini ponsel yang Anda minta, Nona, ujar pelayan. Sudah ada nomornya kan? Zeva mengambil ponsel itu. Sudah, Nona, kau boleh keluar. Zeva menyalakan ponsel itu. Dia melangkah ke sofa, duduk di sana. Kenzo menyusul Zeva dan duduk di sebelah gadis itu. Ini dia, sudah siap. Zeva memberikan ponsel tersebut kepada Kenzo. Terima kasih. Kenzo mengambil ponsel. Dia mencari kontak, kemudian menambahkan nomor pamannya. Dia langsung menghubungi nomor tersebut. Nomor pamannya aktif dan terhubung, namun tidak diangkat. Kenzo mencoba untuk yang kedua kalinya. Saat itu seseorang mengangkatnya. Siapa ini? Kenzo bisa mendengar suara pamannya dari seberang. Paman, ini aku, Kenzo, ujar Kenzo. Kenzo, keponakanku. Apa kau mengganti nomor? Tanya paman Kenzo. Sebenarnya ponselku terlindas mobil dan hancur, jadi aku membeli ponsel baru. Apa sebelumnya paman sempat menghubungiku? Aku tidak menjawab karena alasan yang sama, ungkap Kenzo. Iya, aku memang mengirimu pesan. Aku heran kau tidak menjawabnya. Kupikir kau sedang sibuk. Kau bilang ponselmu terlindas mobil. Apa kau mengalami kecelakaan? Tanya paman Kenzo. Iya, aku mengalami kecelakaan, jawab Kenzo. Kenapa kau tidak mengatakannya sejak awal? Aku harus datang ke sana. Kau ada di mana? Di rumah sakit mana? Suara paman terdengar panik. Paman, jangan panik. Semuanya sekarang sudah baik-baik saja, ujar Kenzo. Kau kecelakaan, bagaimana bisa aku tenang? Pokoknya kau tunggu aku. Aku akan meminta izin kepada atasanku dulu. Aku akan datang, ujar paman Kenzo. Tidak usah paman, ada teman-temanku di sini. Kami berada di ruangan yang sama, ucap Kenzo. Teman-temanmu, apakah mengalami kecelakaan bersama mereka? Tanya pamannya. Iya paman. Paman juga tidak usah khawatir soal biaya. Pemilik mobil akan bertanggung jawab penuh atas tagihan rumah sakit. Dia orang kaya, balas Kenzo. Walau begitu, aku tidak mungkin diam saja dan tidak menjenguk keponakanku sendiri. Lirih pamannya. Sudahlah paman, tempat paman bekerja kan jauh, dan paman juga memegang posisi penting. Paman tidak boleh pergi karena hal seperti ini. Aku baik-baik saja kok. Aku tidak kesepian. Lebih baik paman fokus bekerja saja, ujar Kenzo. Baiklah kalau kau berkata seperti itu, tapi jangan lupa membalas pesanku. Aku harus kembali bekerja sekarang. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Jelas pamannya. Baik paman, selamat bekerja. Kenzo mematikan telepon, dia langsung bernafas lega.
Sudah lebih baik? Tanya Zeva. Sudah, terima kasih banyak ya, ujar Kenzo. Jangan berterima kasih terus, dibandingkan itu aku penasaran kenapa pamanmu tidak meminta fotomu atau video yang membuktikan kalau kau memang kecelakaan atau untuk sekedar melihat kondisimu, ujar Zeva. Sinyal di sana sangat buruk sehingga orang-orang yang bekerja di tempat itu hanya bisa menggunakan ponsel khusus yang disediakan oleh perusahaan. Ponsel ini hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan dan menelpon saja, ujar Kenzo. Oh, benar juga. Zeva mengingat itu karena Aguero memiliki beberapa pertambangan. Aku harus kembali membaca buku. Kenzo mengambil buku yang tidak sempat ia terselesaikan tadi. Melihat itu, Zeva merasa kesal. Kenapa kau terus membaca buku? Tanya Zeva. Aku harus melakukannya agar mengetahui sejarah keluargamu. Ini satu-satunya caraku untuk membuktikan kesungguhanku sekarang. Jawab Kenzo, menyebalkan. Gumam Zeva. Gadis itu mengubah posisinya. Dia meletakkan kepala di pangkuan Kenzo, kemudian menatap remaja itu dengan lekat. Zeva, ada apa? Tanya Kenzo. Tidak apa-apa, jawab Zeva dengan nada dingin. Kau bosan atau caper? Kenzo tersenyum. Kau pura-pura tidak mengerti, menyebalkan. Zeva cemberut. Maaf ya, kau harus bersabar sedikit. Nanti saat semuanya sudah jadi lebih baik, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bermain denganmu, ujar Kenzo. Hei, apa maksud kata bermain denganmu itu? Zeva memerah, pikirannya mulai kotor. Menurutmu? Kenzo tersenyum nakal. Dasar nakal, bisik Zeva. Boleh aku masuk? Lian mengetuk pintu. Iya, silahkan. Zafi memperhatikan Lian yang melangkah memasuki kamarnya. Ada keributan di luar? Tanya Zafi. Iya, ayahmu meledakkan dapur, jawab Lian. Dia itu memang sok keren, aku kasihan pada kepala koki. Zafi tertawa. Kau kasihan tapi kau tertawa, sindir Lian. Habisnya ini lucu sekali. Zafi tertawa lagi. Kau memiliki tawa yang sama seperti ayahmu, ujar Lian. Kenapa tiba-tiba berkata seperti itu? Tanya Zafi. Karena aku baru menyadarinya, jawab Lian. Ya, itu karena kami adalah anak dan ayah. Benar, dan itu sangat tampan. Lanjut Lian. Apa? Zafi terkejut. Saat kau tertawa, kau jadi semakin tampan. Sebenarnya awalnya itu manis, tapi makin hari makin tampan, celetuk Lian. Kenapa tiba-tiba? Zafi tidak bisa melanjutkan perkataannya. Wajahnya memerah padam. Dia merasa bingung dengan sikap Lian. Aku hanya mengungkapkan isi hatiku, ujar Lian. Isi hati? Zafi mengerutkan dahi. Zafi, aku menyukaimu, ungkap Lian. Zafi terdiam. Lian mengatakannya terlalu tiba-tiba. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada peringatan apapun. Zafi berakhir membatu. Zafi, Lian melambaikan tangannya di depan wajah Zafi. Lian, apa kau sadar apa yang sudah kau katakan? Tanya Zafi. Iya, aku sadar. Aku sepenuhnya sadar. Jawab Lian tanpa keraguan. Lalu kenapa kau mengatakan itu? Kau sedang bercanda kan? Zafi menatap Lian dengan wajah ragu. Tidak, aku tidak bercanda. Aku sedang menyatakan perasaanku kepadamu sekarang. Aku tidak akan memaksamu untuk percaya, jawab Lian. Tunggu dulu, ini terlalu mendadak. Aku masih... Zafi mengacak-acak rambutnya. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia terkejut namun bahagia di saat bersamaan. Apa kau tidak akan memberikan jawaban? Tanya Lian. Aku juga apa? Aku juga menyukaimu, ungkap Zafi. Berbeda dengan Lian, suara orang remaja itu bergetar. Zafi mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengatakan hal itu. Haruskah kita pacaran? Lian menatap Zafi dengan wajah serius. Apa? Zafi terkejut. Mau tidak? Mau. Zafi mengangguk. Dan hari itu mereka pun resmi pacaran. Apa? Violeta menjatuhkan garpunya saat mendengar perkataan Lian. Aku dan Zafi udah jadian, ulang Lian. Gadis itu tersenyum manis, sementara Zafi yang duduk di sebelahnya menutup wajahnya karena dia malu. Semua orang yang ada di meja makan terdiam beberapa saat sebelum memberikan reaksi mereka masing-masing.
Zafi, bukankah ini terlalu mendadak? Baru kemarin kau bilang Lian sangat tidak peka. Celetuk Maxim. Ini tidak mendadak, malah bagus kan? Sat. Zeva tersenyum. Dia senang Lian mengikuti sarannya. Selamat, ucap Gio. Selamat ya, ucap Kenzo. Sebenarnya aku tidak menyangka kalian akan menjalin hubungan, tapi selamat ya anak-anak. Semoga langgeng, ucap Gita. Siapa yang nembak duluan? Tanya Dominic. Lian, Cecilia yang menjawab. Hani, kau tahu dari mana? Dominic menatap istrinya. Dari wajah mereka, jawab Cecilia. Sementara itu, Lee, ayah dari Lian, sangat terkejut dengan kabar itu. Dia tidak pernah tahu Lian menyimpan perasaannya kepada Zafi. Malah, Lee menganggap kalau Lian masih naksir sama Gio. Sama seperti dulu. Lian, kenapa kau tidak memberitahuku sebelum melakukan itu? Tanya Lee. Apa aku harus meminta izin untuk pacaran? Lian menatap ayahnya dengan ekspresi polos. Bukan begitu sayang, jelaskan padanya. Lee menatap istrinya, yaitu Patricia. Kerja bagus putriku, kau memilih calon suami yang tepat. Zafi, tolong jaga Lian dengan baik ya. Violeta, kita akan segera jadi besan, mohon bantuannya. Patricia tersenyum. Kau juga mohon bantuannya, ujar Violeta. Dia masih terkejut, namun dia tidak mau terlihat berlebihan. Sayang, Lee menggenggam tangan Patricia. Apa? Bukannya Zafi pilihan yang paling tepat? Di mana lagi kau akan mendapatkan calon menantu sepertinya? Ujar Patricia. Itu membuat Zafi mendapatkan pukulan bertubi-tubi yang dipenuhi rasa malu dan debaran. Baiklah. Lee menghela nafas, kemudian memberikan tatapan tajam kepada Zafi. Ternyata ayahnya Lian tidak berbeda jauh dari paman Marcelo, batin Kenzo. Marcelo, kenapa tidak memberi reaksi apapun? Tanya Patricia. Sejak tadi Marcelo tetap menikmati makanannya dengan tenang. Ya? Marcelo menatap Lian dan Zafi. Jaga Lian dengan baik. Jangan biarkan dia terluka. Lian, katakan padaku kalau bocah ini menyakitimu. Dan jangan ragu kalau kau mau meminta uang jajan. Marcelo tersenyum. Baik, Paman. Lian tersenyum cerah. Wah. Kenzo merasa iri dengan Lian. Mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagai seorang sesama calon menantu. Zeva menyadari pikiran Kenzo. Ia meletakkan potongan daging miliknya di atas piring Kenzo. Remaja itu menatap sang kekasih. Zeva hanya tersenyum kecil. Kenzo kemudian ingat, bukannya dapur diledakkan. Lalu dari mana makanan ini datang? Aguero memiliki beberapa dapur, tentu saja lebih kecil dan tidak selengkap dapur utama. Kenzo, iya paman. Kenzo menatap Marcelo. Apa makanannya tidak enak? Tanya Marcelo. Ini sangat lezat, makan yang banyak. Kau tidak akan menemukan yang seperti ini di tempat lain, ujar Marcelo. Baik paman. Kenzo merasa lebih baik sekarang. Kau sangat hebat, papa tidak pernah membuka hati secepat ini sebelumnya. Bisik Zeva. Kenzo mengangguk pelan. Kau sudah baik-baik saja kan? Apa tubuhmu masih sakit? Tanya Marcelo. Aku sudah lebih baik, jawab Kenzo. Bagus sekali, kita bisa mulai latihan besok, ujar Marcelo. Besok? Kenzo terkejut. Kita tidak memiliki banyak waktu sampai kalian kembali ke sekolah, ungkap Marcelo. Baik. Kenzo merasa khawatir. Dia akan melakukan semuanya dengan baik kan? Malam itu, Kenzo tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan soal latihan yang akan diberikan Marcelo kepadanya. Ini gawat, aku harus tidur agar bertenaga. Namun sekuat apapun Kenzo berusaha tidur, ia berakhir membuat kedua matanya tuh sakit. Tok tok tok. Suara ketukan tersebut berasal dari pintu balkon. Kenzo langsung membuka pintu balkon karena tahu siapa yang akan datang. Benar aja, Zeva yang ada di sana. Apa ayahmu mengurungmu lagi? Tanya Kenzo. Tidak, aku hanya melatih diri. Zeva masuk ke dalam kamar, dia melompat ke ranjang. Hei, ada apa denganmu? Tanya Zeva saat melihat wajah Kenzo. Tidak apa-apa. Kenzo tidak sadar sudah menunjukkan ekspresinya secara terang-terangan. Kau khawatir soal besok ya? Zeva menarik tangan Kenzo agar remaja itu duduk di sebelahnya. Kenzo mengangguk.
Aku juga khawatir. Aku tidak bisa bilang kau tidak akan terluka karena kau sudah pasti akan terluka. Papa pasti melarangku datang ke sana. Dia mungkin akan mengurungku lagi dengan pengamanan yang lebih ketat. Zeva menyandarkan kepalanya di bahu Kenzo. Zafi, Maxim, dan Gio akan ikut ke sana. Besok kau mungkin akan membenci mereka. Bisik Zeva, membenci mereka? Aku mengatakan ini untuk mengantisipasi adanya balas dendam. Apapun yang terjadi nanti, semua untuk kepentinganmu sendiri. Dan tolong ingat, tidak ada orang baik di tempat ini, ujar Zeva. Baik. Kenzo mengangguk. Dia tidak menganggap Zeva memancing atau mengacaukan pikirannya. Dia malah menganggap Zeva sedang memberinya beberapa saran. Benar yang Zeva katakan, tempat ini dipenuhi orang jahat. Aku akan jadi salah satu dari mereka. Aku tidak boleh jadi lemah. Kenzo mengepalkan kedua tangannya. Aku mengantuk. Bagaimana jika kita tidur? Zeva berbaring, dia menepuk tepat di sebelahnya. Kenzo langsung memeluk Zeva, membenamkan wajahnya di perut gadis itu. Selamat malam Kenzo, ucap Zeva. Pagi-pagi sekali, seorang pelayan membangunkan Kenzo. Remaja itu diberi pakaian, sebuah celana training, dan kaos putih polos. Kenzo dibawa menuju tempat yang sama dengan tempat para calon pasukan khusus yang berlatih kemarin. Di sana, Kenzo melihat calon pasukan khusus sedang berlari keliling lapangan. Hei Kenzo! Maxim muncul dari belakang. Remaja itu memakai baju kodok. Dia juga membawa sebungkus keripik kentang. Di belakangnya, Gio dan Zafi mendekat. Mereka berdua tidak menyapa Kenzo dan langsung duduk di tempat duduk. Apa kau habis mandi? Tanya Kenzo. Dia bisa mencium aroma coklat dari tubuh Maxim. Aroma yang sama dengan sabun yang digunakan oleh Kenzo sebelumnya. Iya, aku habis berkeringat, bisik Maxim. Memangnya kau ngapain? Sedikit pemanasan dengan Gio dan Zafi. Maxim tersenyum. Bukannya Zafi belum pulih? Kenzo melirik Zafi, remaja itu terlihat malas dan mengantuk. Dia bilang ingin bergerak, jawab Maxim. Oh iya, karena ini hari pertama kau latihan, aku harap kau tidak tersinggung. Maxim menepuk bahu Kenzo sebelum pergi duduk di sebelah Zafi. Kenapa kau masih berdiri di sini? Marcelo muncul dari belakang. Pria itu memakai setelan jas rapi. Dia baru saja kembali setelah membereskan beberapa hal di luar sana. Paman, lari 100 kali, ujar Marcelo. Suaranya sangat tegas membuat Kenzo tersentak. Apa yang kau tunggu? Cepat bergerak, teriak Marcelo. Baik, Kenzo langsung berlari. Wah, aku tidak menyangka Paman Marcelo akan datang sendiri untuk melatih Kenzo, celetuk Maxim. Gio mengangguk setuju. Maxim melirik Zafi. Remaja itu hanya diam, ia tidak melepaskan tatapannya dari Kenzo. Sebenarnya, Zafi merasa iri pada Kenzo. Ini adalah hari pertama Kenzo latihan dan Marcelo langsung turun tangan. Padahal, dulu Zafi dilatih oleh salah satu pasukan khusus selama 1 tahun, sebelum dilatih oleh Marcelo. Itu pun setelah Zafi menunjukkan dirinya layak dilatih oleh Marcelo. Tidak sembarangan orang loh bisa mendapatkan latihan langsung dari kepala keluarga Aguero, termasuk anak-anaknya. Sejak awal, Marcelo mengatakan, Zeva dan Zafi harus bisa memenuhi salah satu dari syarat kelayakan dan syarat usia. Keduanya berhasil memenuhi syarat kelayakan, sehingga Marcelo turun tangan untuk melatih mereka. Zafi masih ingat bagaimana dia dan Zeva berlatih keras agar bisa mendapatkan didikan langsung dari sang ayah mereka. Keduanya sama-sama mengorbankan banyak waktu tidur dan waktu istirahat untuk latihan, sampai Violeta marah dan hampir tidak mengizinkan mereka untuk latihan lagi. Tapi kenapa? Kenapa Kenzo malah langsung dilatih oleh Marcelo? Ini membuatku kesal, gumam Zafi.